Halo semua, sekarang saya mau share tentang konsep dari analisis faktor. Analisis faktor adalah mengelompokkan variabel-variabel di dalam satu kelompoknya dan memisahkan variabel-variabel lain yang bukan dalam kelompoknya menjadi faktor yang berbeda. Apa dasarnya? Dasarnya adalah nilai dari share variance. Jadi analisis faktor ini adalah berdasarkan dari analisis dari variance. Nah, sekarang kita harus memisahkan antara unique variance dan juga share variance. Nah, apa itu variance yang dimaksud? Variance yang dimaksud adalah total variance. Jadi, total variance ini adalah variance dari Y. Jadi, kalau kita lihat di sini, total variance itu adalah variance dari Y, atau dengan nilai 135,16. Nah, di dalam total variance ini, atau variance dari Y ini, terdapat unique variance dan juga share variance. Nah, decompose adalah kita memisahkan antara yang mana yang menjadi unique variance dan juga yang mana jadi share variance. Oke, secara konsepnya itu adalah begini, untuk lebih mudahnya. Pada saat ini ada model regresi. Pada saat model regresi ini, Y, I sama dengan alpha plus beta X, I, dan plus epsilon diestimasi, maka akan menghasilkan nilai yaitu adalah Y topi yang ini dan juga residual. Y share variance itu adalah variance dari Y topi. Jadi ketika Y topi ini dicari variance-nya itu adalah share variance. Sementara variance dari residual ini adalah unique variance. Nah, total dari penjumlahan dari share variance dan juga unique variance ini adalah menjadi variance dari Y atau total variance. Jadi, variance dari Y atau 135,16 ini jika dipisahkan share variance dan juga unique variance-nya itu akan menjadi share variance plus unique variance, atau share variance yaitu adalah 104,87 ditambah 30,29 ini akan menjadi 135,16 atau total dari variance seperti ini. Nah, apa kaitannya dengan R square? R square ini adalah jika di buku misalnya kita baca R square itu adalah seberapa besar variabel X dapat menjelaskan ke variabel Y. Namun sebenarnya seperti apa sih R square itu? Jadi R square ini adalah rasio antara variance dari Y topi dibagi dengan variance dari Y. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, R square itu adalah variance dari Y topi atau 104,87 ini dibagi dengan variance dari Y atau 135,16 ini. Dapat nilainya 0,776. Sekarang pada konsepnya seperti ini. Semakin besar share variance, semakin besar nilai share variance, itu akan meningkatkan nilai dari R square. Artinya, semakin tinggi share variance, maka R square semakin tinggi. Namun, jika unique variance-nya tinggi, maka R square-nya akan rendah. Kembali lagi ke konsep analisis faktor tadi, variabel-variabel yang memiliki variance share variance yang sama akan menjadi satu kelompok yang sama. Sementara variabel-variabel yang memiliki unique variance yang tinggi, maka dia akan terpisah dari kelompoknya, tidak termasuk dalam faktor tersebut. Nah, jika kalau kita lihat dari sini, maka misalnya seperti ini. Semakin tinggi dari share variance, maka R square akan semakin tinggi. Kebalikannya, seperti tadi, semakin tinggi unique variance, maka R square akan semakin rendah. Kita akan coba dalam bentuk simulasi. Misalnya angkanya saya ganti seperti ini. Nah, maka
di sini terlihat bahwa share variance itu semakin turun dan juga R square-nya juga semakin turun. Nah, ketika unique variance-nya itu menjadi tinggi, maka itu berarti bahwa R square-nya akan semakin turun. Nah, R square, jika R square sama dengan 1, artinya Y itu adalah, X adalah Y. Nah, misalnya seperti ini, kita kembalikan seperti tadi. Misalnya seperti ini, jika X itu identik dengan Y, maka R square-nya akan semakin, R square-nya akan menjadi 1. Nah, jadi pada prinsipnya seperti ini. Kalau Anda ingin meningkatkan nilai S square, berarti Y-nya itu harus memiliki variance yang memiliki share variance yang sangat tinggi. Seperti ini. Unique variance-nya tidak ada di sini. Unique variance-nya adalah 0. Ketika unique variance adalah 0, maka R square-nya menjadi 1. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup tentang analisis fakultas ini. Terima kasih.